Request dari subscriber gua untuk dibuatkan video tes sound atau sampel suara dari masing-masing knalpot racing. Jadinya kali ini bakal gua kabulkan dan pastikan kalian nonton sampai habis ya. Halo guys, gua Andrea Farens dan selamat datang di channel gua ya. Di video kali ini gua bakalan nge-share 5 suara knalpot racing dari 3 merek knalpot. Dan dari hasil suara ini yang sudah pernah gua denger langsung dan gua bisa nilai ya seberapa kerasnya atau seberapa redamnya dari knalpot-knalpot yang bakalan gua share kali ini. Sebelum kita mulai videonya, bagi kalian yang baru datang di channel ini atau yang sudah sering nonton tapi belum subscribe, ayo subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya. Karena dengan kalian subscribe itu sudah membantu banget untuk membuat channel ini lebih mantap lagi ya. Karena gue bakalan semakin semangat untuk bikin konten-konten yang baru dan informasi-informasi seputar dunia otomotif dan vlogging buat kalian. So, jangan ragu untuk subscribe. So guys ya, gue kali ini bakalan mau nge-review beberapa suara dari beberapa knalpot yang bakalan gue share kali ini. 5 knalpot itu adalah R9 Misano Series, R9 New Alpha Series, ProSpeed Scooter Series, ProSpeed Spider Series, dan CLD Evo 2 Kevlar Carbon. Jadinya langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah R9 Misano Series. Ya, ini knalpot yang dulu gua pernah pakai di NMAX gua ya. Dan menurut gua itu suaranya di kelas medium ya. Maksudnya bukan jelek atau bagusnya di kelas medium, enggak. Cuman suaranya itu di tengah-tengah ya. Nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu redam banget. Karena ya R9 itu memang di tengah itu ada sekat-sekatnya. Jadinya suaranya itu ya bisa dibilang di tengah-tengah ya. Dan ya R9 Misano Series itu menurut gua pribadi ya nggak cocok dipakein DB killer. Karena dulu ada yang pernah masang ya DB killernya di toko gua dan itu dia juga beli yang nggak tahu di mana ya. Jadinya suaranya itu menurut gua ya aneh. Jadinya kayak banci gitu ya. Sepengetahuan gua ya R9 Misano itu tidak ada DB killernya dari awal ya, dari kotak, dari boxnya itu tuh tidak ada DB killernya. Jadinya kalau ditambahin DB killer itu rasanya aneh. Untuk sampel suaranya itu kurang lebih seperti ini ya, kalian bisa dengarkan langsung. Yang kedua adalah R9 New Alpha Series. Untuk knalpot ini memang gua belum pernah pakai di NMAX gua ya, alias belum pernah gua pasang, tapi gua sudah pernah nyobain dan test ride. Itu menurut gua ya, kalau kita pasang DB killernya itu suaranya redam, dan kalau kita lepas DB killernya itu suaranya lumayan gede ya, atau gua bisa bilang agak sedikit over. Ya, kalau kita bandingkan dengan Misano itu kalau DB killer dipasang itu di bawahnya Misano, tapi kalau dilepas DB killernya itu di atasnya Misano. Nah, kalau New Alpha Series itu ya menurut gua ya suaranya sudah cukup oke redam ya. Cuman agak bermasalah itu yang menurut gua agak sedikit kurang suka adalah di ketika DB killer dilepas ya. Jadi suaranya itu menurut gua agak keras banget. Jadinya ya agak sedikit mengganggu telinga gua. Tapi itu menurut pendengaran gua masing-masing. Karena gua pernah berpapasan di jalan ya, itu orang kalau nggak salah motornya antara
PCX atau ADV menggunakan New Ava Series, dan itu DB Killer dilepas dan suaranya memang gede banget ya. Karena dia suka ya nggak masalah gitu, karena kan setiap orang seleranya beda-beda. Jadinya untuk sampel suaranya itu kurang lebih seperti ini. Yang ketiga adalah ProSpeed Scooter Series. Knalpot ini memang gua belum pernah masang di NMAX gua ya, tapi gua sudah pernah namanya test ride ya. Penilaian ProSpeed Scooter Series ini menurut gua pribadi adalah ketika DB Killernya dipasang memang suaranya bakalan adem banget. Cuman menurut gua adalah powernya tuh terlalu dikebiri ya, kayak terlalu down banget, jadinya kayak kurang asik. Justru ketika DB Killernya dilepas, itu memang powernya bakalan up. Cuman menurut gua ya agak sedikit bising ya, karena Scooter Series ini tuh gimana ya, kalau DB Killernya dipasang ya suaranya adem, cuman powernya tuh kayak dikebiri. Tapi kalau dilepas DB Killernya itu memang powernya up banget, cuman terlalu apa ya, menurut gua agak sedikit kasar sih suaranya. Untuk suaranya sendiri ya kurang lebih bakalan seperti ini. Yang keempat adalah ProSpeed Spider Series. Nah, ini knalpot yang menurut gua agak sedikit gambling ya. Karena apa ya? Kalau kita pasang DB Killernya itu mohon maaf ya kalau ada yang make Spider Series dan tersinggung ya. Ini cuma pendapat pribadi gua ya. Kalau ProSpeed Spider Series ini dipasang DB Killernya agak sedikit banci sih. Ya mohon maaf ya. Tapi justru kalau DB Killernya dilepas itu suaranya lebih padat dan powernya itu lebih dapat lah ya. Cuman anehnya adalah ya, gua nggak tahu kenapa kalau ProSpeed Spider Series ini dia kalau kecepatan tinggi itu baru keluar tenaganya. Tapi kalau di bawah menengah itu kayak masih agak kurang sih ya. Dan juga dari segi penampilan gua agak kurang suka sih ya, karena terlalu kotak dan ya agak kurang sih menurut gua ya. Nah, untuk sampel suaranya itu kurang lebih seperti ini.
Yang kelima dan terakhir adalah CLD Evo 2 Kevlar Karbon ya. Nah, ini yang menurut gua knalpot terbaik yang gua pernah coba, dan pastinya gua juga sudah pasang di motor gua kurang lebih 4,5 tahun ya. Wow, kenapa gua bisa bilang ini adalah knalpot yang menurut gua terbaik ya? Yang pertama adalah ketika DB killernya dipasang ya, power itu tuh nggak sampai dikebiri banget, tetep powernya itu tuh ada yang berasa nampol ya, dan suaranya pun juga nggak terlalu redam banget, tapi tetep padat. Apalagi kalau DB killernya dilepas ya, itu suaranya ya memang jauh lebih keras ya, tapi tetep padat, plus powernya liar banget ya. Semua konsumen gua yang pernah nyobain CLD Evo 2 Kevlar itu semuanya komennya sama. Kalau pakai DB killernya itu wow, pas banget powernya. Tapi kalau DB killernya dilepas ya, itu wah, powernya sangat-sangat liar ya. Walaupun mesinnya standar ya, bukan bore up, tapi kayak muter gas itu loh. Wah, kayak mau ngerem itu susah ya, karena adrenalin itu ada gitu loh. Dan saking liarnya ya, itu banyak yang ketakutan ya. Ketakutnya itu tuh kayak susah ngeremnya gitu, kayak wah gua pengen gaspol lagi ya. Itu pengalaman dari hampir semua konsumen gua yang merasakan CLD Evo 2 Kevlar Karbon itu. Untuk suaranya sendiri ya, CLD Evo 2 Kevlar Karbon itu menurut gua pribadi suaranya yang paling the best dari semua knalpot yang pernah gua bahas ya. Jadinya ya wah, gua seneng banget ketika gua nggak salah memilih knalpot ya, CLD Evo 2 Kevlar. Tapi yang gua sangat sayangkan adalah sampai saat ini barangnya kosong ya. Itu gua terakhir jual itu Desember tahun lalu ya. Kenapa CLD tidak mengeluarkan lagi CLD Evo 2 Kevlar ya? Apa sudah overproduksi atau sedang riset knalpot baru lagi yang lebih nampol ya? Apa ya? Gua nggak tahu lagi deh ya. Jadinya kalau kalian pengen dengar suaranya itu kurang lebih seperti ini. Untuk kalian yang pengen ngorder knalpot, langsung aja hubungin gua di nomor WhatsApp yang sudah gua taruh di kolom deskripsi ya. Itu gampang banget. WhatsApp langsung gua layani loh. So guys, itu aja yang bisa gue sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Gue Andrea Farens, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.